Wattabi dan ikutilah wahai Nabi Muhammad mayuha ilaika. Wahyu dari Allah kepadamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadamu isinya perintah, ikuti, jalankan perintah itu. Seandainya Allah menurunkan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad isinya larangan, tinggalkan, jangan kamu langgar. Rasulullah saja disuruh mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Wahyu yang Allah turunkan kepadanya apa Pak? Quran. Rasul saja diperintahkan mengikuti isi Al-Quran. Apalagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti. Siapapun yang mengikuti Al-Quran harus mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran itu Pak, banyak hukum-hukum di dalam Al-Quran ini disebut secara global. Rinciannya di mana? Di hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Wasbir. Nah, ini penting Pak. Wasbir, wahai Muhammad, dan sabarlah. Sabar ketika apa? Sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, yaitu sabar ketika menjalankan dan melaksanakan serta mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Sabarlah. Lah kenapa Rasulullah Pak disuruh Allah bersabar ini? Ketika Rasulullah di Mekah, Pak ya. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Rasul disuruh berdakwah, menyampaikan, membacakan Al-Quran, menyampaikan agama Islam kepada orang-orang musyrik Mekah. Ternyata banyak tantangan dari orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah. Karena banyak tantangan Pak, banyak godaan, maka Rasulullah disuruh oleh Nabi Muhammad sabaro, tetap sebarkan Islam, bacakan ayat Al-Quran, meskipun mereka mengganggu, sabarlah, tahanlah. Dan ini berat Pak, ini berat. Contoh Pak ya, contoh bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu dalam mengganggu dakwanya Rasulullah. Sampai pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab selalu mengikuti Nabi Muhammad kemana saja. Dari belakang Nabi Muhammad, Abu Lahab selaku pamannya itu selalu bilang ke orang, aja dipercaya omongane ponak aku itu. Dia itu orang gila, dia itu tukang sihir, padahal paman sendiri. Kemana saja Pak, diikuti dari belakang. Kalau ngomong sama orang itu Abu Lahab dari belakang, Pak, aja gelem diomongi Muhammad, cak gendeng, tukang sihir. Nabi Muhammad juga disuruh oleh Allah sabaro. Pak ya, sabarlah. Maksudnya sabar itu apa? Tahanlah, jangan terus noleh kemudian gebuki Abu Lahab. Abu Lahab digebuki, jangan, sabar, sabar. Saat itu Rasulullah tidak boleh ngelawan Pak. Oleh Allah dilarang ngelawan. Pernah Pak Rasulullah itu sholat, pas sujud di samping Ka'bah itu ada orang kafir itu Pak membawa isi perut unta cilik disembelih, isi perutnya kan ya kotoran itu Pak, dibreke di atas punggungnya. Sampai punggungnya ya mambu, sampai kepala-kepalanya, rambutnya mambu. Ya. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad sabaro, ora usah nesu, ndak usah membalas, sabaro. Kalau kita gimana Pak? Ngamuk, sabar. Pernah Pak Rasulullah sholat.
Dari belakang itu dicekik. Lehernya diikat sama kain kayak gini terus dicekik. Mau mati sampai mau mati karena nggak bisa bernafas. Akhirnya ditolong oleh Abu Bakar. Abu Bakar datang, terus orang yang cekik itu didorong. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ataqtulu rajulan ayyakula rabbiyallah?" Apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Selamat. Pernah suatu hari, Pak, Abu Jahal itu lihat Rasulullah sedang sholat. Nah, Abu Jahal pengen nanti kalau Muhammad katanya sujud, Abu Jahal ngambil batu besar, ketika Muhammad sujud, batu itu akan dilemparkan ke kepalanya, lah mati. Betul, Pak, bawa batu gede, ketika Rasul sujud, dia deket, ketika mau ngelempar itu, Pak, ternyata dia lari kayak orang dikejar setan, lari. Terus ditanya temannya, ngopo kok lari, nggak ada apa-apa kok lari. Aku melihat antara aku dengan Muhammad itu unta gede, mulutnya gede, aku arep dimplok gitu, Pak. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya dia terus mendekat, tidak lari, maka unta itu akan akan memotong-motong badannya Abu Jahal. Ada godaan yang paling berat, Pak. Ini saya bacakan, godaan paling berat. Apa itu, Pak? Godaan harta, jabatan, tahta. Rasulullah disuruh oleh Allah, sabarlah. Meskipun kamu menerima kekerasan, sabarlah. Ataupun menerima godaan jabatan, pangkat, kedudukan, sabarlah. Kalau ora sabar, Pak, wis godaan ini yang paling menyesatkan dan memplesetkan ini. Ada seorang kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu, Pak, datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, gitu. Kamu kok ya bawa agama kok ya aneh-aneh. Dulu Mekah itu kita hidup bersatu bersama, persatuan terjaga. Kamu bawa agama baru sehingga mecah-mecah persatuan bangsa Mekah. Kamu itu membawa agama baru itu tujuanmu apa toh? Gitu, Pak. Kalau tujuanmu itu pengen mendapatkan kekayaan, kita rela penduduk Mekah semuanya ngumpulkan hartanya, kemudian memberikan harta kepadamu supaya kamu menjadi orang Mekah terkaya. Nis, Pak. Neng, jangan kau teruskan dakwah, mendakwai dan menyebarkan agamamu. Utbah bin Rabi'ah lanjut lagi, Pak. Tahu kalau kamu dakwah atau mengajak penduduk Mekah ikut agamamu ini, atau jangan-jangan kamu itu pingin menjadi raja, penguasa tunggal di Mekah. Kalau itu yang kamu inginkan, kita semuanya akan rela menjadikanmu raja di kota Mekah ini, sehingga kita ini tunduk, kita jadi rakyatmu. Tidak apa-apa, silahkan kalau mau kita lakukan, kita berikan kamu sebagai raja, tapi syaratnya jangan kamu menyebarkan agamamu lagi. Itu, Pak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergeming sedikit pun. Malah Rasulullah berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, wes Nabi Muhammad, ngomongmu wes. Terus dibacakan beberapa surat dari Al-Quran. Utbah bin Rabi'ah terdiam, Pak, terpengaruh dengan Al-Quran. Kemudian selesai Rasul membacakan Quran, Utbah bin Rabi'ah pulang menemui teman-temannya mengatakan, sekarang Rabi'ah pulang dengan wajah yang berbeda dengan wajah ketika Utbah mendatangi Muhammad. Karena ketika dia dibacakan Quran itu, Pak, hatinya terenyuh, hatinya menerima. Tapi ketika kumpul dengan teman-temannya, akhirnya dia tidak menerima Al-Quran, sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini Pak, sing paling abot itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau mengatakan, Pak, Nabi Yusuf itu kan sabari luar biasa, Pak. Ada 2 tempat Nabi Yusuf itu paling sabar. Satu ketika dicemplung ke sumur. Sabar, kalau nggak sabar itu ya mbuh piye itu, Pak. Yang kedua ketika digoda oleh Zulaikha, Pak. Sing paling abot sing di Pak. Sing paling abot adalah sabar ketika digoda oleh Zulaikha. Sabar menahan diri dari godaan kenikmatan dunia ini jauh lebih berat daripada sabar ketika dicemplung ke sumur. Kalau sudah dicemplung ke sumur, ya sabar, ora sabar ya kudu sabar. Wis kadung kecemplung, ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau yang ini Pak, ketika digoda oleh Zulaikha yang Masya Allah, Rasul juga begitu Pak. Berat godaan Rasul, dihina, dicekek, ditaburi debu, terus dikasih kotoran, dibilang orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Itu berat. Lebih berat lagi ini loh Pak, tawaran ini ya. Biar dadi raja apa? Ayo kita jadikan kamu raja. Ning syaratnya kamu berhenti dari dakwah. Ojo ngajak-ngajak orang kepada kebaikan, kepada agamamu. Ora usah mulang Quran, ora usah mulang hadis, ora usah mulang apa wis. Wis ora usah mulang-mulang, ora usah dakwah wis. Nanti kata kasih kamu jadikan kami kau menjadikan kamu raja atau orang terkaya atau apa. Itu sangat berat, Pak. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil istiqomah, bisa sabar menahan godaan yang luar biasa ini. Wasbir dan sabarlah. Ya, termasuk Pak Rasulullah itu ketika masih di Mekah, sahabat-sahabat mulai bertambah banyak, terus banyak sahabat juga yang disiksa, seperti Bilal disiksa, seperti Ammar bin Yasir disiksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad tetap sabar, jangan membalas, jangan memerangi. Makanya suatu saat itu sahabat Rasul itu udah nggak sabar, Pak. Rasul, mbok yo minta dong kepada Allah, kita itu sudah nggak tahan lagi disiksa-siksa, dipukuli, disuruh murtad. Mbok yo Rasulullah itu minta kepada Allah agar kita dikasih kemenangan. Rasul mengingatkan sahabatnya, Pak. Ya. Ingatlah kaum-kaum umat-umat sebelum kita itu, mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir itu lebih berat daripada kita. Ada yang digergaji, ada yang dipotong lehernya, ada yang apa. Tetap mereka istiqomah, tidak melepaskan imannya, tidak menghentikan dakwanya. Walakinnakum qaumun tastajilun, tapi sayang wahai sahabatku, kalian itu maunya buru menang. Anda Pak terus sabar. Lah buah dari sabar itu pasti manis, Pak. Pokoknya anggere wong kok gelem sabar mesti manis, wis. Mesti manis. Contoh Pak ya. Pacaran. Pacaran kok sabar, Pak? Sabar menahan diri dari pacaran contohnya. Nanti kalau menikah ya nikmat. Ning nerak sabar ya wallah alam, Pak ya. Nyun sewu Pak ya. Bar menikah terus 5 sasi duwe anak. Kan repot Pak itu. Engko tanggane do ngrenengi ya gitu. Pokoknya kalau sabar itu Masya Allah Pak, nikmat. Memang sabar itu pahit, ning buahnya itu sangat-sangat manis. Makanya hatta yahkumallahu, sabarlah wahai Nabi Muhammad, suruh sahabatmu sabar menahan godaan ya, dan sabar jangan memerangi orang kafir. Hatta yahkumallahu, sampai Allah memberikan putusannya. Apa Pak putusannya itu? Kemenangan. Putusan Allah Subhanahu wa taala adalah kemenangan. Di dunia menang, mulia, di akhirat besok masuk surga. Makanya kan Pak terus diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian di Mekah do ra iso mempertahankan Islam, ra iso mempertahankan dakwah, ayo disuruh hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah Pak, baru Rasulullah dan sahabat-sahabatnya boleh diizinkan membalas
serangannya orang-orang kafir. Makanya terjadi perang Badar, perang Uhud. Kalau ketika di Mekah aja merangi, sabar. Ketika sudah di Madinah, ayo perangono wong-wong sing merangi. Dan betul, akhirnya diberi kemenangan. Fathu Makkah. Mekah bisa dikuasai oleh orang Islam. Sehingga orang-orang pada masuk Islam secara berbondong-bondong. Besok di akhirat, di dunia diberi kemenangan oleh Allah. Di akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pahala kenikmatan yang abadi dan kekal. Wahuwa dan adapun Allah khairul hakimin, zat yang paling baik putusannya, zat yang paling adil. Orang Rasulullah, sahabat Rasul, orang Islam mau beribadah kepada Allah, memperjuangkan agama, menegakkan agama, mau sabar, akan diberi kemenangan di dunia, di akhirat surga. Sedangkan orang-orang kafir, Pak, senengane merangi wong Islam, menghina Nabi Muhammad, arep mateni Nabi Muhammad, arep melenyapkan agama Islam, arep menyingkirkan umat Islam. Allah adil. Di dunia diberikan oleh Allah hukuman, kekalahan. Terus di akhirat diberikan oleh Allah kepada mereka siksa kekal abadi dalam kesengsaraan. Wa huwa khairul hakim. Islam ini mau bersatu, Pak. Mau melaksanakan Quran, isi Quran, hadis Nabi, agama Islam, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Tapi kalau wong Islam semakin jauh dari agamane, mesti kalahan, mesti lemesan, mesti gampang dihapusi. Itulah wong Islam, Pak. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan hadis Nabi, semakin cinta agama, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta satu sama lain sehingga terwujud persatuan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Anggere bersatu ya iso merantasi apa-apa wong Islam. Anggere ra bersatu ya ngene iki, Pak. Kalahan terus